bener-bener gak nyalain Bu Lydia sama sekali. Tapi Mbak, aku beneran gak ada apa-apa sama Setia. Kejadiannya begitu aja Mbak, gak sengaja. Dan pas banget aja kalau Bu Lydia lagi lewat. Tapi beneran aku gak ngapa-ngapain sama Setia Mbak. Iya udah, aku percaya kok sama kamu. Kamu gak mungkin lah ada apa-apa sama Setia. Pasti semua itu cuma kebetulan aja ya kan? Udah, kamu gak usah khawatir, nanti aku bantu jelasin ke Mas Dimas. Aku lega Mbak. Tapi Mbak, Mas Dimas gimana Mbak? Kalau Mas Dimas, iya jujur aja, dia moodnya berantakan banget. Karena aku ya Mbak. Aduh, kamu jadi merasa bersalah kayak gitu. Ya ini bukan gara-gara kamu kok. Ini lebih ke gara-gara laporan warga sih sebenarnya. Kamu tahu sendiri kan, Mas Dimas tuh orang yang sangat menjaga pride ya. Dia nggak mau diomongin sama orang lain, apalagi sampai ada laporan warga kayak gitu. Jadi dia tuh nggak suka yang namanya gosip. Dia pengen semua orang ngelihat keluarganya tuh baik, bagus, jadi contoh. Ya maklum lah, dia kan laki-laki yang baik, jadi dia pengen jadi contoh yang baik. Makasih banyak ya Mbak Bianca. Mbak Bianca baik banget. Padahal Mbak tuh punya 1000 alasan Mbak buat benci sama aku, tapi Mbak gak sama sekali. Makasih Mbak. Iya nggak apa-apa. Kamu inget nggak? Dulu kamu pernah bilang kamu nganggap aku sebagai kakak kan? Ya ini paling nggak aku bisa berbuat sebagai kakak untuk kamu. Lagi juga suami kamu kan suami aku juga. Buat apa kita saingan? Makasih Mbak Bianca. Makasih banyak. Jujur Mbak, dan aku sempat down. Aku sempat mau nyerah aja. Kayak semua orang benar-benar nyerang aku. Bahkan Mas Dimas pun gak percaya sama aku. Tapi untungnya aku masih punya ibu, masih punya Mbak Bianca yang baik banget. Makasih ya Mbak. Makasih banget. Mbak seperti malaikat. Malaikat. Malaikat apa? Kalau aku bisa hancurin kepala kamu sekarang juga, aku akan lakukan itu, Aisyah. Biar kamu tahu rasa, gimana rasanya udah ngerebut suami orang. Tunggu. Ngapain lagi sih, Din? Masih mau bahas yang tadi? Hah? Lu kan gak mau gue nyentuh istri lu, istri muda lu. Oke, fine. Tapi lu juga mikir dong. Masa lo lebih ngebiarin bini muda lu tuh jatuh dan kenapa-napa dibanding tolong sama orang lain? Let's say laki-laki. Hah? Jangan egois lah. Saya kesini bukan mau membahas soal Aisyah ditolong oleh kamu. Saya mau tanya, kenapa Aisyah bisa ada di kamar kamu dan merawat kamu? Tadi itu gue pingsan, Dim. Gue gak tahu kenapa tiba-tiba Aisyah di samping gue. Dia nolongin, nyadarin, dan bawa gue ke kamar. That's it. Gak ada lagi. Udah. Ada yang mau lu tanyain lagi?
Gue mau tidur, gue lagi pusing. Gue lagi sakit, Dim. Itu aja. Saya minta maaf atas sikap saya tadi. Lo gak perlu minta maaf, oke? Tapi tolonglah lain kali lo lebih berpikir rasional. Ngapain juga sih gue mau gangguin istri orang, apalagi istri saudara gue sendiri. Mau ngapain sih, Dim? Cewek gue tuh banyak banget yang cantik. Bahkan lebih cantik dari semua istri lo. Sorry to say, gue cuman gak pengen lo itu, lo nuduh gue sembarangan kayak gini. Gak enak, Dim. Ngapain juga? Iya, Mama tahu banget. Cewek setia tuh banyak banget, tapi nggak ada yang malu-maluin kayak Aisyah kan? Maksud Mama apa? Kamu pasti tahu maksud Mama. Dimas, Mama heran deh sama beberapa laki-laki ya. Udah tahu punya yang bagus, yang jelas, kok malah masih mau aja sama yang gak jelas. Seperti kamu ini. Kamu udah punya Bianca yang cantik, yang baik ya Dimas. Tapi kamu masih mau aja sama perempuan yang gak jelas seperti istri muda kamu itu. Cukup, Ma. Aisyah istri aku. Kalau Mama merendahkan Aisyah, berarti merendahkan aku juga. Oh, kedengarannya anak Mama ini sewot ya? Iya, kamu sewot. Dimas, kamu dengar ya, ini Mama ngomong apa adanya ya. Selera kamu itu sekarang ini memang aneh. Lebih tepatnya murahan. Murahan banget ya. Dan ini lagi, Setia. Ini jangan-jangan sekarang selera kamu itu juga sama ya seperti Dimas. Ya, ya. Apaan sih, Ma? Kenapa jadi nyeremet ke Setia? Mam, kalaupun si Aisyah ini jomblo, but she's not my type. Setia, udah deh, kamu nggak usah ngeles-ngeles ya. Mama sekarang udah nggak percaya sama mulut laki-laki. Ya sering banget tuh laki-laki mulutnya apa, tapi hatinya apa. Lain di mulut dan di hati. Ya, nih contohnya, mau bukti? Nih lihat nih, lihat nih. Nih, kipas Mama ke arah mana nih? Nih ya. Dimas waktu nikah sama Bianca, janjinya bakal setia sehidup semati. Tapi ini Karissa belum juga besar, dia tahu udah nikah aja lagi sama perempuan lain. Gak jelas pula lagi orangnya. Mama nggak tahu cerita yang sebenarnya. Mama tahu Dimas, Mama tahu semua ceritanya. Kalau ada perempuan licik yang mau mengganggu rumah tangga kamu sama Bianca, dan kamu nggak menghindar, Dimas. Kamu malah buka hati kamu lebar-lebar buat perempuan licik itu. Iya kan? Dan ini Setia, lihat Mama. Mama ingetin ke kamu ya. Kalau sampai kamu juga tergoda sama perempuan yang gak jelas bibit-bibit bobotnya itu, jangan anggap Mama sebagai mama kandung kamu. Ya, ingat itu, ingat. Mama gak sudi ya. Gak sudi banget. Semua anak-anak Mama tergila-gila sama perempuan itu. Gak jelas semuanya. Hanya anak tinggal 2, tapi dua-duanya bikin malu orang tua. Heran. Udah. Clear ya. Gue gak ada apa-apa sama bini muda lo dan gak ada bermaksud apapun. Maafin gue, Aisyah.
gue ngerendahin lo depan Dimas, depan mama. Itu terpaksa gue lakuin. Biar mereka gak terus-terusan curiga sama gue. Dan gue bilang, semua cewek-cewek gue lebih cantik dari lo. Enggak. Itu bohong. Lo paling cantik, Aisyah. Kenapa kita baru ketemu sekarang? Gue suka sama lo, tapi lo istri orang lain. Istri saudara gue sendiri. Aisyah, aku kembali ke rumah utama dulu ya. Iya, Mbak. Udah dong, kamu jangan sedih lagi. Jangan nangis lagi ya. Nanti aku akan coba bicara sama Mas Dimas. Aku akan jelasin semuanya ke dia. Kalau dalam hubungan kamu dan Setia, kamu tuh nggak salah. Kamu cuma berada di tempat dan waktu yang kurang tepat aja. Udahlah, kamu tenang aja, kamu gak usah banyak pikiran. Ya? Makasih ya, Mbak. Syah, kamu jangan terlalu percaya omongan Bianca. Ibu curiga deh. Kayaknya dia mulai gak tulus ngomong begitu sama kamu. Bu, aku mohon Bu jangan berpikiran seperti itu ya sama Mbak Bianca. Mbak Bianca itu orang yang hebat, Bu. Dia perempuan yang hebat. Sekarang gini deh, Bu, Ibu bayangin aja, Bu. Aku tahu banget. Pasti Mbak Bianca itu masih nggak terima sama aku, masih kecewa sama kehadiran aku. Tapi apa, Bu? Dia masih berusaha untuk bersikap baik sama aku. Jadi aku mohon sama Ibu, tolong hargain usahanya Mbak Bianca dengan cara kita percaya sama dia. Ya, Bu? Ya udah, aku masuk dulu ya. Kamu belum tahu semuanya, Syah. Kamu gak ngerti apa-apa. Ya Allah, seandainya kamu tahu kalau Bianca itu memang kakak kamu, Syah. Heran deh. Kalau berantem sama aku, Mas Dimas kelihatannya santai-santai aja tuh. Malah kalau kita lagi musuhan, Mas Dimas bisa-bisanya pergi ke tempat Aisyah tanpa beban. Tapi kalau Mas Dimas berantem sama Aisyah, kok dia gelisahnya sampai kayak gini sih? Aku yang ada di sampingnya aja bahkan dianggapnya nggak ada sama sekali. Kenapa pikiran aku nggak tenang begini ya? Apa aku cari udara segar dulu aja di luar? Bianca meluk aku lagi. Kalau ketahuan kan gak enak. Mana, Mas? Aku mau keluar sebentar cari udara segar. Cari udara segar, ini kan udah malam. Sebentar aja kok Bianca. Nanti kalau pikiran aku udah tenang aku kesini lagi. Udara malam tuh nggak bagus, Mas. Udah, mendingan kamu balik tidur aja. Aku cuma sebentar aja kok Bianca. Ya, sebentar aja. Kamu tidur aja dulu.
palingan mau ke tempat Aisyah. Ngapain sih pakai bohong?